Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengaruhi minuman keras, sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar bentrok hingga adu jotos. Lompat dari tebing setinggi 5 meter, bocah tewas tenggelam di Sungai Latupa, Kota Palopo. Puluhan penumpang dan kru kapal sumber Surya yang mengalami mati mesin di perairan Selayar berhasil dievakuasi. Sekelompok warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Kota Parepare melakukan unjuk rasa. Diduga aksi tersebut dipicu protes pungutan liar. Dari video rekaman yang sempat viral, tampak sekelompok warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kota Parepare unjuk rasa dalam lapas pada Jumat siang 29 Juli 2022 usai sholat Jumat. Aksi ini diduga dipicu protes pungutan liar. Namun petugas lapas membantah unjuk rasa menyikapi pungutan liar. Aksi itu bukan protes pungutan liar, melainkan ada permohonan izin warga binaan yang tertunda karena belum memenuhi syarat. Apa yang ingin disampaikan ini Pak warga binaan kepada Kalapas sendiri? Iya, kebetulan pada hari itu ada yang bermohon untuk keluar, ingin membesuk anaknya yang sedang sakit, namun belum memenuhi prosedur. Ya. Belum. Jadi ada prosedur administrasi, semisal permohonan dari penjamin. Ada harus penjaminnya, jadi pada saat itu diusahakan sampai tertunda keesokan harinya. Jadi pada saat hari Jumat, hari Sabtunya juga karena sudah lengkap administrasinya, dia dikeluarkan untuk besok anak. Kalau terkait dengan video itu kan ada yang sempat protes masalah pungli Pak. Ya. Ada yang protes masalah pungli itu gimana ceritanya Pak? Mengenai pungli, kalau di lapas ini saya rasa di mana lapas rutan ini sudah jelas bahwa pungli itu tidak boleh, ya, tidak boleh, dan itu ada sanksi kalau misalnya ada bisa dibuktikan dan seperti itu. Hingga kini petugas lapas masih menunggu perintah tim Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan untuk menyelidiki, perekam sekaligus pengedar video unjuk rasa dalam lapas. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lain, membantu penambahan stok darah di Palang Merah Indonesia Kota Makassar yang kian menipis. Sejumlah pelajar dan alumni SMK melakukan donor darah. Dengan mengambil tempat salah satu ruangan di SMK Negeri 8 Makassar, para pelajar melakukan donor darah. Selain melibatkan murid SMK Negeri 8 Makassar, kegiatan sosial ini juga melibatkan para alumni. Para pendonor mengaku senang bisa menyumbangkan darah kepada orang yang membutuhkan transfusi darah. Tim Palang Merah Indonesia atau PMI Makassar mengaku menyasar seluruh sekolah maupun tempat ibadah agar berpartisipasi dalam donor darah sebagai antisipasi menambah stok darah. Soalnya setelah donor darah ini, ya, cukup baik, alhamdulillah nggak ada pusing-pusingnya. Nah, ini donor darah pertama atau sudah pernah sebelumnya? Pesannya ya semoga darah yang saya donorkan bisa berguna bagi masyarakat lainnya. Bisa mengungkapkan bukan buat yang lain, semoga bisa kedepannya mendonor lagi. Oke, senang bisa berbagi sesama manusia yang membutuhkan. Kita itu setiap 2 bulan memang ada donor darah rutin, tergantung kan donor darah itu memang jaraknya 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan itu biasanya kita dipanggil lagi kalau ada acara-acara kayak dari sekolah. Dalam rangkanya itu untuk persiapan darah saja, karena kan biasanya tiba-tiba ada yang cito atau urgent butuh darah, jadi kita memang sudah siapkan stoknya di kantor. Makanya kita terima undangan dari sekolah-sekolah kalau ada kegiatan, ada pertemuan alumni gitu. Tapi bukan cuma di sekolah-sekolah, di masjid juga bisa.
Harga bawang merah masih tinggi di pasar tradisional Terong, Kota Makassar. Tidak ketinggalan, harga telur ayam juga terus melonjak di Kabupaten Bulukumba. Hingga kini, harga bawang merah di pasar tradisional Terong, Kota Makassar masih tinggi. Saat ini, bawang merah dijual seharga Rp60.000 per kilogram atau naik hampir 100% dari harga sebelumnya Rp35.000. Kenaikan harga bawang merah diduga akibat kurangnya pasokan dari penghasil bawang merah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu di pasar tradisional Bulukumba, harga telur ayam semakin melonjak hingga menembus harga Rp55.000 per rak dari harga sebelumnya Rp45.000 per rak untuk telur ukuran super. Meskipun harga telur ayam melambung tinggi, peminatnya masih ramai. Pasalnya, telur ayam merupakan salah satu kebutuhan pokok. Kenaikan harga telur diduga akibat pasokan kurang dari peternak. Kenaikannya 55 setelah pasca ini. Kita beralih ke informasi lain, puluhan penumpang dan kru kapal Sumber Surya yang mengalami mati mesin di perairan Selayar berhasil dievakuasi. Seluruh penumpang dan kru dalam kondisi selamat dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polri, dan Tagana melakukan evakuasi 27 penumpang dan 1 kru kapal Sumber Surya dari perairan Kabupaten Selayar. Mereka sempat terombang-ambing di tengah laut beberapa jam karena kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. Seluruh penumpang dan kru dalam kondisi selamat dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penanganan lebih lanjut. Ini kami dari tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Tagana dalam melaksanakan evakuasi terhadap penumpang KM Sumber Surya ya, yang berjumlah 28 orang bersama BK. Untuk selanjutnya setelah dievakuasi ke Apatana, kami serahkan ke Dinas Sosial untuk penanganan selanjutnya. Sebelumnya, kapal Sumber Surya berangkat dari Pelabuhan Benteng menuju Pulau Jampe. Dalam perjalanan, kapal pengangkut ikan ini mengalami mati mesin. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Para jemaah haji kloter pertama dari Arab Saudi tiba di Bandara Hasanuddin Maros. Sebelum dipulangkan ke daerah asal, semua jemaah haji harus mengikuti tes antigen. 393 haji yang tergabung kloter pertama dari Arab Saudi tiba di Bandara Hasanuddin Kabupaten Maros. Mereka meliputi 209 haji dari Makassar, 61 haji dari Parepare, serta 119 haji dari Sopeng yang dilengkapi 4 petugas. Dengan jumlah jemaah 393 yang terdiri dari Makassar 209, terus Parepare 61, dan Sopeng 119, tambah petugas 4. Para jemaah mengaku senang bisa pulang kembali ke Indonesia dengan selamat usai mengikuti rangkaian ibadah haji selama 40 hari di Mekah dan Madinah. Bu Haji, gimana perjalanan hajinya, Bu Haji? Setelah tiba di tanah air, gimana rasanya? Rasanya tidak bisa alhamdulillah bisa ketemu dengan keluarga. Bersyukur ya. Semuanya baik-baik saja. Jemaah haji dari mana, Bu Haji? Makassar. Dari Makassar. Berapa orang berangkat? Ada hampir 500. Kalau dari Bu Haji, harapannya ini Bu Haji jadi namanya apakah menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, semua ibadah pelayanannya alhamdulillah semua lancar. Harapannya kedepannya semoga yang akan berhaji tahun depan akan lebih baik lagi daripada kita vakum 2 tahun sekarang ini. Alhamdulillah pelayanannya Saudi luar biasa. Sebelum dipulangkan ke daerah asal, mereka harus mengikuti tes antigen di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Jika ada jemaah positif COVID-19, akan dilanjutkan tes PCR kemudian karantina 5 hari. Jemaah haji begitu tiba di asrama per 2 bus ya, karena jarak antara asrama dan bandara dekat sekitar 3 menit saja. Jadi terisi full 2 bus langsung berangkat ke asrama haji dan turun di depan Marhama untuk pemeriksaan antigen. Nah, setelah pemeriksaan antigen, apabila jemaah negatif,
diarahkan ke aula, dan apabila ada jemaah positif dari antigen dilanjutkan ke pemeriksaan PCR. Nah, selanjutnya apabila jemaah haji tersebut ingin melanjutkan perjalanan lewat darat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tersebut, asal jemaah tersebut menyiapkan mobil ambulans atau mobil khusus dengan protokol kesehatan membawa kembali jemaahnya ke daerahnya dan selanjutnya isolasi mandiri di rumah. Jika jemaah dinyatakan sehat berdasarkan hasil tes medis, maka segera dipulangkan ke daerah asal menggunakan bus. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.